Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya di ACP Dong Tutorial. Oke, di video kesempatan kali ini saya kedatangan HP Realme C31 dengan kondisi LCD pecah atau LCD bergaris ya, atau layar LCD bergaris guys. Seperti yang saya lihat ini di sini ketika saya coba nyalakan handphonenya, ternyata apa yang dikatakan user betul juga ya, LCD-nya retak. Bahkan ini si bagian frame-nya atau bagian handphonenya ada agak sedikit bengkok ya, ada lekukan seperti itu, jadi bengkok ya handphonenya. Nah, di sini saya akan coba LCD baru. Kebetulan juga saya punya stok satu lagi, dan pas ya, kebetulan ada juga yang mau ganti LCD Realme C31. Oke, seperti biasa sebelum saya pasang permanen si bagian LCD, alangkah baiknya kita coba terlebih dahulu ya, karena sebelum dipasang secara permanen kita coba-coba dulu guys, supaya tidak ada kendala apapun ya, supaya hasilnya lebih pasif ya, atau lebih ketahuan LCD-nya bagus atau tidaknya. Oke, setelah saya nyalakan, kemudian di bagian itu pencahayaan inframerahnya jangan sampai tertutup, kita arahkan saja ke lampu. Kemudian kontrasnya saya cerahkan juga supaya bisa lihat hasilnya. Nah, apabila ketika kalian coba ganti LCD kemudian dicoba lalu tidak bisa disentuh, itu di bagian inframerahnya jangan sampai ada hambatan atau tertutup, itu di bagian dekat kamera. Oke, ternyata LCD-nya ini bagus ya, sudah fix, tinggal saya bongkar LCD yang lamanya ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu, di bagian tutup mesin bagian bawah atau konektor cas, kita buka juga ya, karena fleksibel sama fleksibel konektor casnya menyatu ya, atau menyatu sama fleksibel LCD ya, jadi otomatis kita ganti LCD. Nah, kemudian saya lepas dulu bagian soket konektornya, lalu lepaskan LCD yang lamanya guys. Jadi kalau diperbaiki ini lumayan agak susah guys. Kalau kita memperbaiki LCD itu jarang ya, termasuk diganti ya dengan yang baru. Kalau ganti LCD atau perbaikan LCD yang agak garis-garisnya itu lumayan susah ya, mendingan kita ganti satu set saja ya. Lalu kita bersihkan di bagian lem-lemnya guys, atau lem yang originalnya kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya, atau jangan sampai ada ketinggalan lem yang masih nempelnya guys, karena saya akan pasang lem yang baru seperti biasa ya. Kemudian di bagian atasnya itu ada lubang inframerah atau lubang sensor cahaya, itu di bagian atasnya jangan sampai kena lem ya, karena takut ada kelainan, jadi kita dilewat saja, tidak dikasih lem. Itu di bagian lubang yang ada titik inframerah atau sensor cahaya. Lalu kita pasang LCD, kemudian kita presisikan ya di bagian samping-sampingnya. Jadi saya ikat dengan karet gelang ya, jadi tidak, biasanya kan kalau yang lain itu
pakai alat buat jepit LCD. Nah, di sini saya menggunakan trik manual saja, menggunakan karet gelang secukupnya, jangan terlalu mengeras ketika kita ikat ya, supaya LCD-nya aman. Dan di sini saya akan coba diamkan beberapa menit ya. Ya maksimal 20 menitan itu lebih bagus, apalagi kalau setengah jam ya. Kita presisikan di bagian samping-sampingnya. Oke, saya diamkan beberapa menit. Nah, sekarang sudah lumayan cukup lama ya. Karena durasi videonya saya skip saja, langsung kita lepas bagian karet. Kemudian kita pasang kembali di bagian konektor casnya ya, atau fleksibel konektor casnya. Lalu kita pasang kembali bagian mesin atau motherboard, dan itu bagian soket atau konektor sinyal itu kita tarik dulu ke atas ya, supaya tidak terjepit bagian mesin ya. Lalu kita pasang konektor casnya atau kabel konektornya, kemudian pasang fleksibel konektor cas sama fleksibel LCD ya. Jadi di bagian fleksibelnya tidak usah kasih lem ya, cukup kita presisikan dengan baterai atau pasang baterai. Tinggal kita pasang bagian penutup mesin atau bagian penutup PCB-nya. Lalu kita pasang kembali bagian konektor pincer pin atau fleksibel pincer pin. Pasang kembali semua baut yang berposisikan di bagian plastik tutup mesin ya, atau motherboard. Nah, setelah semuanya saya pasang, tinggal dipasang bagian backdoor ya, atau bagian casing. Lalu saya akan coba nyalakan terlebih dahulu sebelum kita kembalikan ke user atau ke si pengguna. Alangkah baiknya kita coba dulu guys. Kemudian pasang bagian slot kartu SIM. Oke, sekarang tinggal kita coba ya. Saya coba tes semua di bagian LCD nya guys. Oke dah guys, hasilnya sudah mantap jiwa ya. Oke, sekian dulu video tutorial saya, semoga membantu. Selamat jumpa kembali di video tutorial berikutnya.